Halo semuanya, selamat datang di modul Bit Academy yang membahas tentang perbedaan trading dan investing atau investasi. Kenapa aku taruh modul ini duluan? Karena aku masih lihat banyak banget orang di komunitasku yang nggak ngerti apa itu trading, apa itu investing. Yang sebenarnya konsepnya tuh simple banget, tapi dibuat ribet aja sama influencer-influencer di medsos. Oke lah, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu perbedaan trading dan investing. Mudahnya, trading adalah jual beli aset dalam jangka pendek, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan jam. Ya, tujuannya adalah memanfaatkan fluktuasi harga untuk keuntungan yang cepat. Jadi trading ini banyak jenis sebenarnya bro. Ada trading saham, trading kripto, trading forex, dan masih banyak lagi. Menurutku kalau dibilang trading, semua hal di dunia ini yang kita bisa beli dan jual itu bisa ditradingin bro. Misalnya aku pakai contoh trading kripto deh. Jadi aku beli Bitcoin jam 10 pagi misalnya, dan aku jual jam 5 sore karena harga Bitcoinnya udah naik 10%. Jadi ya kita dapat keuntungan 10% dari modal awal. Misalnya modal kita 10 juta, ya jadi 11 juta gitu. Lalu apa bedanya sama investasi? Nah, investing fokus pada jangka panjangnya, biasanya sampai bertahun-tahun. Jadi investor membeli aset dengan harapan nilainya akan tumbuh seiring berjalannya waktu dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Sama, investasi juga banyak jenisnya. Ada investasi saham, kripto, emas, dan banyak lagi lah pokoknya. Di sini aku contohin pakai investasi kripto aja ya, karena kita kan komunitas kripto ya. Contoh, aku beli Bitcoin 5 tahun lalu dan aku jual kemarin dengan kenaikan harga 2000%. Gitulah mudahnya. Jadi jangka waktu antara beli dan jualnya itu panjang, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, untuk nama orang yang melakukannya, orang yang trading biasanya disebut trader dan orang yang berinvestasi biasanya disebut investor. Jadi sebenarnya investor ini cenderung lebih santai ya. Kenapa? Ya karena investor itu ngambil keuntungan long termnya. Jadi mau asetnya dia turun 10%, 20%, 30% di tahun pertama, yang penting belum sampai di target kapan dia mau jual asetnya, itu semuanya oke-oke aja. Tetap santai gitu. Jadi kalau kamu jadi investor, kamu gak perlu mantengin chart terus-terusan. Kamu gak perlu lihat-liatin portofolio setiap 5 menit sekali. Kecuali trader. Kalau kamu trader, menurutku normal-normal aja sih. Kalau kalian mau liatin chart setiap 5 menit sekali, ngeliatin portofolio setiap 1 menit sekali, ya gak apa-apa. Karena target dari para trader-trader ini mengambil keuntungan dalam jangka waktu pendek. Nah, pertanyaannya, Gung Prabu lebih ke tipe investor atau ke tipe trader ya? Menurutku, aku lebih ke tipe investor sih. Kenapa? Karena menurutku long term investing itu lebih efektif dibanding trading dalam jangka pendek. Apalagi untuk pelajar yang bisa dibilang aktivitasnya lumayan banyak sih. Aku yakin di sini banyak yang udah tahu kalau aku seorang atlet, content creator, dan masih pelajar. Jadi lumayan sibuk lah. Dan kenapa aku bisa bilang aku lebih ke tipe investor? Ya karena aku rasa aku gak terlalu punya waktu untuk analisa sana sini, tarik garis, dan masih banyak analisa lagi sih sebenarnya kalau kamu jadi trader. Jadi biasanya kalau aku mau beli koin kripto, aku analisanya dikit-dikit aja. Yang penting aku tahu apa projectnya, apa tujuan koin itu tercipta, developernya siapa, dan aku rasa koinnya emang beneran bagus ya aku beli. Jadi ya aku santai-santai aja, mungkin berbulan-bulan baru aku take profit. Tapi kalau misalnya nilai asetnya turun, ya udah aku diamin aja. Selagi aku ngerasa emang koinnya beneran bagus dan suatu hari nanti bakal naik, ya kenapa aku jual, ya kan? Jadi ya santai aja lah. Dan ingat, kalau kalian mau berinvestasi, apalagi di risky aset seperti kripto ini, aku saranin keras kalian berinvestasi pakai uang dingin atau uang yang udah siap kalian hilang. Agar kalau aset yang kalian beli harganya turun, kalian udah siap atas kehilangan tersebut. Dan jangan sampai stres bro, santai aja, gak usah terlalu dipikirin. Ya walaupun aku yakin sih, para pemula yang biasanya baru masuk ke industri kripto ini, ngeliat portofolionya min 5% aja udah panik, ya gak? Nah, memang itulah tantangan dalam berinvestasi di risky aset seperti kripto ini. Kita harus sabar menunggu dan kuat ngeliatin portofolio kita yang merah, karena emang itu resiko dari berinvestasi di risky aset. Oh ya, masuk ke topik pembicaraan kita tadi. Cara analisa dari trader itu menggunakan analisa teknikal. Pernah gak kalian ngeliat orang yang analisa chart itu menggunakan strategi kayak tarik garis gitu? Ya mudahnya analisa teknikal itu gitu. Jadi dia fokus menganalisis pergerakan dan harga volume perdagangan di masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Biasanya alat yang digunakan itu seperti grafik harga, pola candlestick, dan indikator teknikal lainnya. Dan investor umumnya menggunakan analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Jadi dia fokus menganalisis faktor-faktor mendasar yang memengaruhi nilai aset seperti teknologinya apa, proyeknya apa, tujuannya apa, developernya siapa, dan masih banyak lagi lah.
Biasanya alat yang digunakan itu seperti white paper projectnya, jumlah penggunanya, adopsi teknologinya apa, dan lain-lain. Jadi singkatnya, analisa teknikal berfokus pada pola harga untuk perdagangan jangka pendek, sedangkan analisis fundamental mengevaluasi faktor mendasar yang mengaruhi nilai aset dalam jangka panjang. Gimana? Udah ngerti belum? Oke lah, segitu dulu untuk modul hari ini karena aku rasa kalian udah pada ngerti juga. Dan see you.